ada di rumah bunda, alhamdulillah. Jadi kalau kalian mau perawatan tuh aku tuh di sini di Senopati Skin Center. Jadi kalian nih dokternya cantik, mengecil pipi emang ini mengencangkan. Terus kita nggak operasi plastik ya guys. Kanan difoto, terus udah gitu mau dipakein salep supaya lebih nyaman kulitnya dan segera kembali normal lagi. Hari ini masih agak merah-merah ya sesudahnya. Tapi besok insya Allah udah nggak merah-merah. Kalau besok harus syuting dan pakai makeup, Bisa ya. aman. Indiba bisa untuk semua perawatan medis, kecantikan, dan estetika. Kok bisa? Bisa dong! Rahasianya ada di frekuensi 448 kHz yang stabil dan presisi selama treatment. Frekuensi 448 kHz konsisten dan efektif untuk mempercepat regenerasi jaringan tubuh. Sehingga Indiba bisa untuk fisioterapi, beauty treatment, pra dan pasca perawatan estetika, dan pengobatan medis.
Thermas, a pioneer in non-invasive skin tightening treatment, a smarter way to firm and smooth skin. Designed to deliver maximum result in a short and comfortable procedures, where each pulse is automatically calibrated for consistent, precise, and lasting results. Return to life without pause, no missed moment, and no hiding from the sun. Thermas, an original and still number one. Saya SPDVE, saya menangani seluruh kelainan kulit dan kelamin pada anak dan dewasa. Halo, saya Dr. SPDVE. Setelah menggunakan make up, saya selalu membersihkan wajah dengan pembersih make up, micellar water, dan facial wash untuk mencegah timbulnya jerawat dan komedo. Halo, saya dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Saya selalu menyarankan kepada pasien agar terhindar dari dermatomikosis atau infeksi jamur pada kulit, maka pasien harus menjaga kebersihan tubuh dengan mandi 2 kali sehari, menjaga suhu lingkungan, berpakaian longgar dengan bahan yang mudah menyerap keringat, serta menghindari pemakaian bersama untuk alat-alat pribadi seperti handuk, pakaian, sepatu, dan lainnya. Halo, saya Dr. SPDVE, memberikan pelayanan kesehatan kulit, kuku, rambut, dan mukosa untuk bayi, anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Halo, saya Dr. SPDVE. Untuk mencegah dehidrasi pada kulit, saya rutin minum air putih 2 liter per hari, mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, serta menggunakan pelembab pada kulit secara rutin. Mitos atau fakta? Bersama saya Dr. Litya Ayu, SPDVE, FINSDV, FAADV. Cuci muka lebih sering bikin kulit makin bersih. Ya, cuci muka memang membuat kulit lebih bersih, tapi kalau terlalu sering itu bisa mengganggu barrier kulit kamu dan berpotensi untuk menyebabkan iritasi. Jadi cukup cuci muka 2-3 kali sehari, sesuaikan dengan kondisi kulit dan aktivitasmu ya. Pakai air hangat saat cuci muka itu lebih baik. Jadi air hangat itu bisa membantu membuka pori-pori kamu. Mungkin jadi lebih bersih, tapi itu dapat menyebabkan penguapan air sehingga hidrasi kulit kamu terganggu dan minyak alami kulit juga berkurang. Cuci muka setelah olahraga itu penting. Ya, jadi keringat, minyak, kotoran itu bisa menyumbat pori-pori dan menyebabkan masalah pada kulit kamu. Jadi, mencuci muka setelah aktivitas berat atau yang menyebabkan keringat itu sangat penting. Semakin berbusa sabunnya, semakin bersih hasilnya. Jadi sabun yang terlalu berbusa itu justru kurang baik karena bahan yang menyebabkan busa sabun itu dapat menyebabkan barrier kulit terganggu, kelembapan kulit berkurang, dan juga minyak pada kulit yang alami itu juga berkurang. Cuci muka bisa menghilangkan jerawat. Cuci muka tidak menghilangkan jerawat. Jadi cuci muka itu membantu membersihkan kotoran dan minyak. Tapi jerawat itu punya banyak faktor. Dan faktor-faktor itu yang harus diatasi dengan pengobatan, dengan mengatur pola makan, dan juga gaya hidup. Kulit berminyak perlu cuci muka lebih sering. Kalau kita mencuci muka lebih sering dan minyak alami kita berkurang, otak kita akan mengatakan kepada kulit kita untuk memproduksi minyak lebih banyak. Kalau minyaknya berlebih, justru tidak baik untuk kulit kita. Kita harus bijak dalam menilai suatu informasi itu mitos atau fakta. Untuk informasi yang lebih jelas, hubungi spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elfri, usia saya 52 tahun. Asal saya dari Jogja, saya dari Jogja asli. Saya tahu pertama kali SSC
itu dari kerabat saya kebetulan juga seorang dokter. Dan saya direkomendasikan langsung ketemu sama dokter Aryani. Yang alhamdulillah waktu itu yang katanya harus waiting list lama. Alhamdulillah rezeki saya dapat peluang lebih cepat dari yang dijanjikan. Permasalahan kulit wajah saya itu flek ya. Jadi kan kalau flek itu memang susah. Saya udah merasakan, udah saya treatment ke banyak klinik di Jogja dan hasilnya cuman berangsur-angsur bagus 2 minggu, habis treatment bagus 2 minggu, habis itu pulih lagi, kelihatan lagi. Akhirnya alhamdulillah setelah ketemu sama dokter Aryani berangsur-angsur hasilnya membaik dan sampai sekarang saya berobat di dokter Aryani dari bulan Agustus 2024. Jadi sampai saat ini sudah alhamdulillah 1 tahun, tapi alhamdulillah hasilnya bagi saya sangat memuaskan. Pengalaman saya berobat ke SSC, saya merasa nyaman, saya merasa senang dengan pelayanannya, ramah-ramah, terutama dokternya serasa seperti berkeluh kesah sama keluarga sendiri, walaupun sama dokter yang sudah terkenal gitu ya. Terus untuk treatment saya juga cuman yang penting pakai krim malamnya yang rajin. Saya nggak pernah sama sekali, belum pernah pakai alat-alat laser, apa saya belum pernah. Alhamdulillah, cuman yang penting bagi teman-teman yang sama seperti saya ada flek di wajah, nggak usah merasa rendah diri, datanglah ke SSC, insya Allah semua akan teratasi. Ketemu langsung sama dokter Aryani. Saya sangat merekomendasikan kepada kerabat semua, handai tolat saudara semua yang bermasalah dengan kulit untuk datang ke SSC. Insya Allah semua akan teratasi dengan baik. Harapan saya di Ulta SSC ke-21, semoga kedepannya bisa melayani masyarakat dengan lebih baik dan semoga lebih maju, dan jangan lupa promo-promo besarnya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Susana Kristianti, umur saya 51 tahun, berdomisili di Jakarta, saya sebagai ibu rumah tangga. Saya kenal klinik Senopati ini dari rekan saya, dari teman saya. Saya pada saat datang ke sini itu saya ada keluhan, ada flek dan ada masalah kering muka saya. Nah, ketika ditangani, muka saya kurang lebih sekitar nggak sampai seminggu, 3 hari, itu muka saya jadi bagus kembali, seperti semula. Jadi saya senangnya di Senopati Klinik ini, saya tidak diberikan treatment yang aneh-aneh, dan saya pun diberikan hanya krim untuk menetralkan muka saya kembali. Itu yang saya suka. Tidak seperti klinik yang lain, laser, dipakein apa, dan treatment lain-lainnya. Saya suka di sini itu dokternya friendly, semuanya familiar. Jadi saya merasa di sini seperti keluarga sendiri. Itu yang saya suka. Mereka welcome ketika kita datang, dilayani dengan sempurna. Saya pernah di suatu pertemuan ditanyakan, kok pakai perawatan apa mukanya, pakai apa kok bagus? Kemudian saya mengatakan saya ke klinik Senopati dan saya merasakan bagus di sini dan saya rekomen mereka. Klinik Senopati ini memberikan saya suatu pengalaman yang baik, khususnya untuk kulit wajah saya. Pada suatu ketika saya mengajak saudara saya, suami saya datang ke sini, dan pernah juga rekan saya datang ke sini, dan mereka pun puas dan ingin kembali ke sini lagi.
Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa di sini itu ada kenyamanan dan memberikan yang terbaik untuk kulit mereka. Dengan diulang tahunnya SSC ke-21 ini, saya berharap semakin lebih baik, semakin lebih maju, dan memberikan promo yang terbaik untuk para kliennya. Khusus kepada Dr. Aryani, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah memberikan terbaik untuk kulit wajah saya. Semakin sukses, memberikan yang terbaik untuk para kliennya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh peserta hadirin webinar virtual Zoom Klinik Spesialis Dermatologi Venerologi Estetika Senopati Skin Center. Saya ucapkan terima kasih banyak atas antusiasme dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang berharga untuk menyaksikan webinar Klinik Senopati Skin Center sore ini dengan judul Pengencangan Kulit Tanpa Operasi, Pilih Alat Apa? Perkenalkan, saya Manda selaku MC yang bertugas untuk memandu acara hari ini. Terima kasih, saya akan menampilkan susunan acara pada acara webinar kali ini. Webinar sore ini kita mengusung tema pengencangan kulit tanpa operasi, pilih alat apa, yang dibawakan oleh narasumber Ibu Dr. Aryani Sudarmono, spesialis dermatologi venerologi estetika, subspesialis dermatologi kosmetik estetika, Fins DV, FAADV, IFAAD. Beliau merupakan direktur utama, owner and founder, sekaligus dan masih berpraktek di klinik SSC. Acara ini dimoderatori oleh Dr. Muhammad Akbar Wediadana, spesialis dermatologi venerologi estetika, Fins DV, FADV, IFAD. Nah, beliau juga ini merupakan direktur medis klinik SSC dan dokter praktek. Nah, berikut susunan acara pada webinar hari ini. Setelah ini kita akan menyaksikan video pembukaan oleh Direktur Operasional Klinik Senopati Skin Center, Ibu Niken Sari Andriani, MHRM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar edukasi berjudul Pengencangan Kulit Tanpa Operasi, Pilih Alat Apa? Yang menjadi puncak rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-21 Klinik Utama Senopati Skin Center. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu di sore hari ini, baik yang hadir dari berbagai kota di Indonesia maupun dari luar negeri. Terima kasih atas antusiasme, kepercayaan, dan kesetiaan yang senantiasa diberikan kepada Klinik Utama Senopati Skin Center dalam memberikan layanan kesehatan dan kecantikan kulit kelamin. Webinar ini diselenggarakan untuk memberikan edukasi serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai teknologi mutakhir dalam perawatan pengencangan kulit tanpa operasi. Dengan pesatnya kemajuan di bidang dermatologi dan estetika saat ini, tersedia berbagai macam pilihan perawatan dengan manfaat yang berbeda-beda. Namun pemahaman masyarakat mengenai perbedaan serta keunggulan masing-masing perawatan masih sangat terbatas. Melalui webinar hari ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh, akurat, serta berbasis ilmiah, yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Aryani Sudarmono, spesialis dermatologi venerologi estetika. Perkenankan saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dr. Aryani Sudarmono, spesialis dermatologi dan venerologi estetika sebagai narasumber, serta Dr. Muhammad Akbar Wediadana, spesialis dermatologi venerologi estetika selaku host yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Semoga materi yang dipaparkan dapat memberikan inspirasi sekaligus membantu para peserta dalam menentukan pilihan perawatan kulit yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan. Mari kita ikuti webinar ini dengan penuh semangat, menyimak materi yang disampaikan dengan seksama, serta berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan door prize yang menarik. Selamat mengikuti webinar, semoga memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hormat saya Niken Sari Andriani selaku Direktur Operasional Klinik Utama Senopati Skin Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pasien setia Klinik Senopati Skin Center, teman sejawat dokter yang mungkin hadir, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan webinar pada sore hari ini yang diselenggarakan oleh Klinik Utama Senopati Skin Center dengan judul Pengencangan Kulit Tanpa Operasi, Pilih Alat Apa. Ya. Jadi sebagai kita ketahui bersama, sekarang sangat banyak sekali opsi ya, opsi alat ataupun tindakan non operasi untuk mengencangkan kulit. Tentunya kita sebagai pasien, dan nggak hanya pasien, dokter-dokter juga kadang masih bimbang ya, atau banyak pertimbangan untuk merekomendasikan alat apa yang sesuai ya, untuk yang memiliki indikasi atau manfaat atau fungsi untuk mengencangkan kulit yang sudah turun dan kendur. Nah, oleh karena itu akan kita bahas pada webinar sore hari ini dengan narasumber yang kita sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Dr. Sri Aryani Sudarmono, SPDVE, Subspesialis Dermatologi Kosmetik Estetik, FINSDV, FADV, IFA-FAD. Saya bacakan CV beliau. Jadi beliau lahir di Jakarta 5 Maret 1955. Slide. Ya, slide. Ya, beliau menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Indonesia, lulus tahun 1979, lalu melanjutkan pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin di universitas yang sama, lulus tahun 1991, dan mendapatkan gelar konsultan SPKK tahun 2001. Ya, slide. Saat ini beliau masih merupakan presiden direktur di 2 klinik, yaitu PT Sarana Kirana Nilmara atau Jakarta Skin Center dan Senopati Santika Carma, yaitu Senopati Skin Center. Beliau juga sekarang aktif di organisasi sebagai Dewan Penasehat Kelompok Studi Dermatologi Laser Indonesia atau KSDLI di bawah naungan Perdoski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, serta beliau juga masih mengajar sebagai dosen luar biasa di Departemen Dermatovenerologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Ya, slide berikutnya. Ini adalah riwayat jabatan struktural beliau. Slide. Ini riwayat jabatan fungsional. Beliau juga dulu mengajar ya sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, FKUI RSCM. Slide. Dan beliau juga aktif di organisasi di bawah naungan Perdoski. Slide. Slide. Dan juga beliau juga aktif di berbagai macam organisasi profesi internasional seperti American Academy of Dermatology, American Society of Laser Medicine and Surgery, dan berbagai organisasi internasional lainnya. Ya. Baik, tanpa berlama-lama saya mempersilahkan kepada Dr. Aryani yang sudah hadir di sebelah saya untuk memberikan atau memulai webinar ini. Nah, nanti saya harapkan juga akan banyak pertanyaan ya dari pasien dan semua yang hadir dalam webinar ini dapat mengetik di kolom chat. Nah, jangan lupa nanti ada pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah yang menarik ya berupa treatment ya. Treatmentnya apa masih rahasia. Jadi nanti bisa disimak webinar ini dengan sebaik-baiknya, dan juga nanti apapun yang ingin ditanyakan bisa nanti diketik di kolom chat ya. Silakan Dr. Aryani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Ya. Terima kasih Dr. Dana yang telah bersedia memoderatori acara webinar sore ini. Iya.
Jadi kan memang tren untuk pengencangan kulit ini, Dokter Aryani kan sekarang trennya memang pasien itu cenderung atau ada pilihan ya dok yang tanpa operasi. Kalau di dahulu kala kan misalnya udah ada pasien mengeluh kekenduran kulit ya, atau kulitnya sudah turun, itu opsinya mau nggak mau memang hanya operasi ya. Tapi sekarang zaman begitu canggihnya begitu, jadi sekarang banyak sekali opsi baik alat ya, ataupun tindakan yang non operasi atau non invasif yang memberikan hasil yang cukup baik ya, dapat diapresiasi oleh pasien dan juga hasilnya cukup natural, dan yang paling penting dok, setahu saya itu aman ya, aman ya. Jadi pasien tetap tidak ada luka, tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin ada komentar sedikit nggak dok? Betul Dokter Mulai webinar Dana. ya. Saat ini awam masyarakat lebih memilih tindakan non-invasif, artinya bukan tindakan operasi atau pembedahan, karena tindakan non-operatif atau pengencangan kulit yang non-operatif itu jelas lebih aman, minimal downtime, dan minimal efek samping atau komplikasi. Sekarang Dokter Dana, pasti pasien Dokter Dana pun banyak ya yang ingin melakukan pengencangan kulit dengan pergi ke Korea, melakukan facelift, dan sepulangnya dari Korea bukan happy yang didapatkan, malah kembali ke Dokter Dana untuk mengatasi efek samping atau komplikasi yang menjadi keluhan, misalnya keloid, dan kemudian bahkan infeksi. Dan menurut saya saat ini lebih banyak orang yang memilih tindakan non-invasif atau non-operasi. Ya. Dan ternyata saat ini tuh semakin banyak alat-alat yang tersedia untuk pengencangan kulit tanpa operasi. Nah, tentu kita harus sangat, dokter dalam hal ini, maksud saya dokter spesialis kulit utamanya, harus sangat cermat memilih alat apa yang paling aman tapi efektif. Dan kemudian biasanya pasien juga menginginkan yang tidak terlalu nyeri atau masih nyaman. Bisa nyaman ya. Jadi itu sebabnya maka Klinik Utama Senopati Skin Center memberikan atau membuat webinar sore ini untuk memberikan kepada pasien informasi yang benar mengenai pengencangan kulit tanpa operasi ini dan alat apa yang menurut dokter-dokter SSC, utamanya saya, yang sebaiknya dipilih. Ya. Ya, jadi memang yang jelas ada satu pertimbangan lagi dok ya. Jadi kan memang nggak semua pasien itu ingin operasi, betul. Jadi operasi itu kan tetap saya tindakan bedah begitu. Mungkin operasi lebih instan ya. Nah cuma memang operasi itu tadi seperti yang Dokter Aryani sebutkan kan memang ada risiko efek samping, misalnya infeksi atau scar ya, atau keloid bekas operasi seperti itu. Dan juga banyak juga pasien yang selain takut atau memilih untuk tidak operasi, itu juga ingin tetap bisa berkegiatan atau beraktivitas seperti biasa dok. Jadi istilahnya no downtime ya, jadi mereka memilih tindakan yang setelah tindakan itu mereka tidak ada bekas, ya tidak ada luka, tidak ada bengkak, tidak ada merah dan seterusnya, atau minimal, sehingga mereka bisa tetap beraktivitas, bersosialisasi seperti biasa. Nah, pada sore ini topik pembahasan saya tertuju kepada pertama, penjelasan mengenai fungsi dan anatomi kulit. Kedua, mengenai kulit sehat versus kulit yang menua. Ketiga, apa itu kulit kendur, apa penyebabnya, dan bagaimana penata laksananya. Kemudian, skin health restoration dan skin conditioning, serta berbagai metode pengencangan kulit TSSC, utamanya alat apa yang sebaiknya dipilih. Baik, slide berikutnya. Kulit memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah
fluid barrier, yaitu menjaga agar air di dalam tubuh tidak keluar terlalu banyak dan cairan dari luar tidak masuk ke dalam. Kedua, sebagai pengatur suhu tubuh. Ketiga, melanin dan keratin memberikan proteksi dari dunia luar, misalnya proteksi terhadap sinar ultraviolet. Kemudian diperlukan juga stratum corneum yang tebal agar ketika menginjak sesuatu tidak ada luka. Input sensorik yang nyeri, suhu dan tekanan, pembentuk vitamin D dan berperan pada sistem imun. Lapisan kulit terdiri dari lapisan epidermis, dermis yang mengandung fibroblast, kolagen, elastin, dan glikosaminoglikans, serta lapisan yang paling dalam adalah lemak subkutan. Lapisan pertama adalah lapisan epidermis yang dari luar ke dalam terdiri dari stratum corneum, selanjutnya berturut-turut stratum granulosum, stratum spinosum, dan membrana basalis. Pada lapisan membrana basalis terdapat sel melanosit dan sel keratinosit yang berfungsi sebagai pabrik pigmen. Melanosit menghasilkan melanosum yang mengandung melanin yang akan ditransportasikan ke keratinosit ke arah permukaan kulit, berfungsi untuk menentukan warna kulit dan melindungi kulit dari paparan ultraviolet. Keratinosit selalu terlibat pada proses pertumbuhan sel dan pergantian sel kulit. Pertumbuhan dan pergantian sel kulit itu diperankan oleh keratinosit. Pada kulit normal, keratinosit membutuhkan waktu 1 bulan untuk naik dari membrana basalis hingga stratum corneum. Nah, apa itu kulit sehat? Kulit sehat banyak definisinya. Menurut Dr. Obagi, kulit sehat adalah yang menyerupai kulit bayi yang sehat. Kulit bayi yang sehat biasanya halus, kencang, warna kulit merata, terhidrasi dengan baik, tidak berpenyakit, dan berfungsi secara optimal dan toleran terhadap faktor eksternal. Menurut Dr. Obagi, ada beberapa penyebab umum yang menyebabkan kerusakan kulit, yakni kasus yang paling banyak yaitu akne, hiperpigmentasi, serta photoaging. Nah, berikut adalah tanda-tanda penuaan berdasarkan usia. Usia 25 sampai 30 tahun ditandai dengan timbulnya garis-garis halus, mulai muncul, kulit terlihat kusam. Pada usia 30 sampai 40 tahun, timbul kerutan halus yang makin jelas, pori-pori yang membesar, dan mulai ada pigmentasi atau flek. Pada usia 40 sampai 50 tahun, timbul kerutan dalam, kulit kendur, elastisitas menurun. Pada usia kurang dari 50 tahun, volume wajah berkurang dan kontur wajah berubah. Banyak faktor yang mempengaruhi kekenduran kulit.
yaitu bertambahnya usia, dampak gravitasi, kehilangan volume, atrofi dan redistribusi lemak, perubahan struktur tulang, otot, dan ligamen. Penuaan kulit dapat dicegah dengan menghindari faktor eksogen dan koreksi gaya hidup. Pengobatan dengan penggunaan agen topikal, misalnya krem malam, dan pengobatan sistemik dengan antioksidan oral, serta prosedur baik yang non-invasif maupun invasif. Untuk melakukan pengencangan kulit tanpa operasi di SSC, pasien harus melalui berbagai tahapan. Yang pertama adalah mengikuti program Skin Health Restoration atau skin conditioning terlebih dahulu, memakai krem malam yang bersifat sebagai sel regulator dan untuk mengatur sel di kulit agar normal kembali. Di samping itu, dapat dilakukan peeling kimiawi superficial sekali sebulan. Setelah kulit sehat, barulah pasien dijelaskan oleh dokter metode pengencangan kulit terbaik yang tersedia di SSC, disesuaikan dengan keluhan pasien, misalnya dengan dibotox, di filler, dengan alat-alat yang bisa untuk pengencangan kulit, misalnya yang memang spesifik untuk pengencangan kulit, Thermage dan Sofwave. Nah, sekarang apa itu skin conditioning versus skin health restoration? Skin conditioning bertujuan untuk menyiapkan kulit agar sehat untuk menjalani prosedur, mencegah efek samping dan komplikasi prosedur, dan menjaga agar hasil prosedur bertahan lama. Skin health restoration atau penyehatan kulit bertujuan untuk mengembalikan kulit ke kondisi yang paling sehat. Skin health restoration atau penyehatan kulit dan skin conditioning keduanya memakai agen yang sama dan protokol yang sama, hanya tujuannya yang berbeda. Berikut ini adalah dua alat pengencangan kulit tanpa operasi yang tersedia di Senopati Skin Center. Thermage FLX hadir pertama kali di SSC tahun 2019. Thermage berbasis teknologi monopolar radiofrekuensi dengan dua fase mekanisme kerja. Fase pertama, kulit akan dipanaskan 60-70 derajat, menyebabkan neokolagenesis yang terjadi di lapisan dermis dan fibrosepta. Kedua, proses penyembuhan yang membuat kulit kita menjadi lebih kencang, memperbaiki kontur kulit, dan menghilangkan kerut di kelopak mata atas dan bawah. Sedangkan Sofwave hadir di SSC tahun 2024. Sofwave berbasis teknologi Synchronous Ultrasound Parallel Beam, disingkat SUPERB,
dengan mekanisme kerjanya memancarkan energi ultrasound yang secara bersamaan dari 7 buah transducer berbentuk silinder yang memanjang dengan suhu 60 sampai 70 derajat Celcius dan waktu pajanan 4 sampai 5 detik pada kedalaman 1 sampai 2 mm di mid-dermis, menyebabkan terjadinya neokolagenesis, neoelastogenesis, dan deposit glikosaminoglikans sehingga kulitnya menjadi halus, kerut dan keriput hilang, sedang semua kulitnya mengencang dan dapat lifting atau terangkat. Thermage mendapatkan FDA approval tahun 2002 untuk mengurangi kerut keriput pada area periorbital, tahun 2004 untuk indikasi kerut dan keriput di seluruh wajah, tahun 2007 untuk indikasi kerut di kelopak mata atas dan bawah, dan untuk tahun 2008 untuk indikasi perbaikan sementara pada selulit. Sedangkan Sofwave mendapatkan FDA approval di tahun 2019 untuk menghilangkan garis-garis dan kerutan di wajah, 2021 untuk menaikkan alis dan menaikkan submental serta mengencangkan leher, 2022 untuk perbaikan sementara tampilan selulit, 2023 untuk terapi scar acne dan memperbaiki kekenduran kulit lengan atas. Pada 2024 terdapat FDA approval untuk penguatan dan pengencangan otot lengan dengan Pure Impact. Untuk downtime, baik Thermage maupun Sofwave mempunyai minimal downtime. Interval pengulangan bergantung pada usia pasien dan tingkat kekenduran kulit pasien. Biasanya diulang 6 bulan sampai 12 bulan. Thermage memungkinkan terjadinya efek samping atau komplikasi, misalnya blister, hiperpigmentasi, dan melasma recurrent. Sedangkan Sofwave sampai saat ini belum ada laporan mengenai efek samping atau komplikasinya. Perawatan Sofwave digunakan pada area sekitar alis, pipi, bawah dagu, leher, lengan, serta bokong dan paha dengan hasil yang natural tanpa efek samping sehingga bisa langsung beraktivitas kembali dengan hasil treatment yang bertahan lama. Di sini kita melihat ada 2 slide. Yang pertama berlatar belakang biru, yaitu foto anak berusia 10 tahun yang kulitnya kendur terutama di daerah leher disebabkan oleh penyakit genetik yang disebut kutis laksa, yaitu gangguan pembentukan elastin di kulit. Sedangkan foto dengan latar belakang hitam adalah pasien dengan usia tua. Ini membuktikan betapa pentingnya elastin dalam pengencangan kulit. Dengan Thermage FLX, efek yang didapat adalah tightening karena terjadi pembentukan kolagen baru. Sedang pada Sofwave, efek yang didapat adalah
tightening, dan lifting. Selain itu terjadi selain pembentukan kolagen baru juga terjadi pembentukan elastin baru serta deposit glikosaminoglikans. Mengapa saya saat ini tidak memakai Altera lagi? Karena berdasarkan artikel yang berjudul Complication from Microfocus Transcutaneous Ultrasound, Case Series and Review from Literature yang ditulis oleh Dr. Friedman dan kawan-kawan tahun 2017 dan dipresentasikan oleh Dr. Vichai Hongcharu pada SOFIV APAC meeting di Hanoi. Meskipun jarang terjadi, teknologi microfocus ultrasound dapat menimbulkan beberapa efek samping, misalnya muncul lepuh, bengkak, luka terbuka, sampai kerusakan kulit yang lebih serius. Ini adalah video saya sedang mengerjakan eye thermage untuk kelopak atas dan kelopak bawah dengan thermage eye tips. Udah? Ini adalah progres bertahap pengencangan kulit setelah dilakukan 8 kali terapi dengan thermage dari tahun 2011 sampai 2020 pada wajah saya sendiri terlihat gradual tightening, ya, di mana dari tahun ke tahun wajah saya menjadi semakin kencang. Ini adalah foto saya ketika di SOFWAVE oleh Dr. Vichai dari Bangkok pada tanggal 24 Februari 2024. Mana tadi foto Dr. Vichai? Dr. Vichai? Nah, ini saya sedang di SOFWAVE SOFWAVE pertama kali oleh Dr. Vichai di Bangkok. Kemudian berikutnya ini saya sedang mengerjakan SOFWAVE kepada salah seorang pasien saya yang berumur 65 tahun dengan kekanduran yang cukup berat. Ya, terus berikutnya dengan protokol TTE. Dan ini adalah foto-foto pasien yang sukses di terapi dengan SOFWAVE sebelum dan sesudah terapi SOFWAVE selama 5 bulan. Selanjutnya ini juga setelah 3 minggu setelah SOFWAVE terdapat pengencangan serta lifting. Selanjutnya ini adalah foto SOFWAVE sebelum dan 2 bulan setelah SOFWAVE. Tampak kulitnya lebih kencang dan lebih lifting sehingga jawline-nya dan submentalnya terangkat. Ini pasien saya sebelum SOFWAVE dan 2 bulan setelah SOFWAVE, tampak kulitnya lebih kencang dan lebih lifting. Nah, ini pasien saya yang di SOFWAVE untuk pengencangan, untuk lifting, dan untuk terapi acne scar. Ini adalah 1 bulan setelah
ini Juli, dari Februari ke Juli, berapa bulan pasca shockwave. Kemudian selanjutnya berikutnya dari samping, maka kita lihat terjadi pada Agnes Carr-nya terjadi perbaikan yang nyata sebelum dan sesudah shockwave. Berapa bulan? Juli, berarti 5 bulan pasca shockwave. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Aryani untuk materinya ya yang sangat informatif dan insightful. Saya yakin sekali dari pasien-pasien dan yang mengikuti webinar pada sore hari ini pasti udah banyak pertanyaan nih ya. Izin saya bacakan ya Dok, udah ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Sunlia. Selamat sore Bu Sunlia Martin. Terima kasih, saya bacakan ya Dok. Terima kasih atas penjelasannya Dr. Aryani. Saya sudah melakukan perawatan di ESSC sejak tahun 2005. Wah, sudah 20 tahun. Terima kasih Bu Sunlia. Saya ingin tanya Dok, perawatan shockwave ini perlu diulang berapa lama Dok? Usia Bu Sunlia ini sekarang 41 tahun. Ya. Silakan Dr. Aryani. Iya, pertanyaan yang sangat baik Ibu Sunlia. Terima kasih. Nah, saya akan berusaha menjawab bahwa perlu diulang atau tidaknya. Pertama, bergantung dari keluhan pasien. Kalau pasien didiagnosis oleh dokter tingkat kekendurannya minimal, maka cukup 1 tahun sekali Dok Ibu Sunlia. Akan tetapi kalau kekendurannya sedang, maka dimungkinkan diulang tiap 2 tahun sekali, dimungkinkan ya. Minimal tiap 3 bulan bisa diulang Ibu Sunlia. Tadi Ibu Sunlia usianya 41 tahun. 41 tahun, menurut saya cukup 1 kali sebulan di shockwave. Terima kasih. Iya. Itu berarti Dr. Aryani dengan 1 kali treatment itu hasilnya bisa tampak atau bisa terlihat nyata berapa lama Dok setelah ditindakan itu? Biasanya hasil dari shockwave ditunggu sampai 3 bulan. Jadi setelah di shockwave diharapkan pasien akan kontrol lagi setiap bulan sampai 3 bulan. Biasanya itu adalah hasil maksimal. Tapi kalau sangat kendur, usianya sudah 70, mau diulang lagi setelah 3 bulan, tentu bisa. Ya, memang ini sebenarnya sejatinya Thermage dan shockwave ini memang single treatment ya, Dr. Aryani ya? Single treatment. Baik. Nah, ya, kita ke pertanyaan berikut Dok. Nah ini ada yang bertanya soal eye Thermage ya Dok ya. Dari Ibu Rizka. Jadi berapa lama hasil eye Thermage itu bertahan? Apakah cukup 1 kali treatment saja atau harus diulang? Dan apakah bisa dilakukan untuk pasien yang sudah pernah melakukan blefaroplasti? Ini dari Ibu Rika ya. Terima kasih Ibu Rika pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rika atas pertanyaan yang menarik. Jadi eye Thermage dapat dilakukan, dapat diulang setelah 3-6 bulan. Jadi bergantung tadi seperti yang saya telah katakan, berapa lama pengulangannya bergantung dari tingkat kekendurannya. Ya. Nah, jadi artinya jika pasien sudah pernah dilakukan operasi kantong mata atau blefaroplasti boleh ya Dok dilakukan eye Thermage ya? Baik. Boleh, tapi tentunya tidak dalam waktu dekat setelah operasi. Karena masih ada udem, bengkak, atau bahkan ada inflamasi peradangan.
Maka kita tunggu dulu sekitar 6 bulan atau 1 tahun baru dilakukan eye thermage setelah blefaroplasti. Ya. Setelah lukanya memang sudah benar-benar sembuh. Iya, betul. Setelah luka bekas blefaroplasti sudah sembuh benar. Ya. Baik, terima kasih Dokter Aryani, terima kasih Bu Rika atas pertanyaannya. Pertanyaan berikut Dok dari Ibu Hani Aryawati. Nah ini menarik nih Dok, ini sebenarnya juga jadi pertanyaan saya pribadi ya, dan juga mungkin dokter-dokter semua menyaksikan. Nah jika Sofwave memberikan benefit yang lebih baik dibandingkan Thermage karena teknologi ini lebih baru, nah itu apakah benar? Dan apakah ada kondisi yang sebaiknya tetap pakai Thermage? Jadi memang terkadang ya Dok, baik pasien ataupun dokternya juga kadang suka bingung nih, ini sebenarnya pasien ini lebih mendapatkan benefit atau manfaat Thermage atau Sofwave seperti itu, dan jadi pasien ini lebih kandidat Thermage atau kandidat Sofwave. Nah, apakah ada misalnya walaupun Sofwave sudah generasi baru, Thermage lebih lama begitu, apakah ada kandidat-kandidat pasien yang lebih bermanfaat atau lebih baik untuk dikerjakan Thermage daripada Sofwave? Nah, gimana Dokter Aryani? Jadi gimana pertanyaan tadi? Jadi perbedaan, mungkin kalau saya simpulkan perbedaan Sofwave dengan Thermage Dok. Ya. Jadi kapan kita memilih Sofwave, kapan kita memilih Thermage, apakah ada kandidat-kandidat pasien tertentu yang lebih bermanfaat atau hasilnya lebih baik dengan Thermage ataupun dengan Sofwave salah satunya, begitu. Seperti kita ketahui, Thermage adalah teknologi pengencangan kulit dan lifting atau tertarik yang terbaru, dan Sofwave dengan teknologinya yang terbaru mempunyai keunggulan-keunggulan, yakni bisa dengan energi yang lebih rendah karena targetnya adalah di lapisan kedua kulit, yakni dermis. Tidak terlalu dalam, misalnya altera sangat dalam sampai ke smash atau otot, sehingga berbahaya bagi kulit, baik kulit di atasnya maupun di bawahnya. Jadi teknologi Sofwave merupakan teknologi yang terbaru yang memberikan keuntungan yang lebih efektif, lebih kencang, lebih lifting, lebih bertahan lama, tapi Sofwave tidak mempunyai efek samping atau komplikasi. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang seperti Dokter Dana katakan, apakah ada kasus-kasus di mana sebaiknya kita milih Thermage? Nah itu pemilihan memakai Thermage atau Sofwave sangat ditentukan oleh masalah dari pasien. Kalau masalah pasiennya itu adalah kekenduran atau kerut-keriput di kelopak mata atas dan di kelopak mata bawah, maka sebaiknya pakai tips Thermage atau tips eye Thermage, karena sampai saat ini Sofwave belum memiliki tips khusus untuk kerut dan keriput di kelopak mata atas dan kelopak mata bawah di Indonesia. Saya kira itu. Ya. Tapi kalau untuk daerah wajah Dok, kapan kita memilih Thermage atau kapan kita memilih Sofwave Dok? Itu kan tadi untuk daerah mata ya, karena Thermage memang memiliki khusus tip tadi yang untuk daerah mata, sedangkan Sofwave belum ada. Itu. Kalau untuk wajah bagaimana Dok? Kalau untuk wajah, untuk wajah, Sofwave memiliki keuntungan dibandingkan Thermage ya. Karena Sofwave, mechanism of action-nya atau cara kerjanya adalah collagen remodeling, remodeling atau pembentukan kolagen baru, elastin baru, dan glikosaminoglikans yang baru. Seperti tadi saya paparkan, ada slide berlatar belakang biru di mana anak usia 10 tahun pun bisa kerut keriput gara-gara memiliki penyakit genetik
kutis laksa. Jadi Softwave lebih efektif dibandingkan Thermage untuk area wajah. Dan kedua, yang diuntungkan lagi dengan memakai Softwave, relatif tidak nyeri dibandingkan Thermage. Baik, terima kasih Dr. Aryani. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Santi Paramita juga sama atau mirip dengan pertanyaan Ibu Hani tadi ya, mudah-mudahan sudah terjawab. Terima kasih Bu Santi. Berikutnya pertanyaan dari, ini Bapak atau Ibu nih, Ari Anugrah. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi pertanyaannya adalah soal perawatan maintenance, Dok. Jadi sebenarnya hasil dari Softwave dan Thermage ini menurut Dr. Aryani bagaimana? Apakah ini hasilnya sebenarnya permanen atau long lasting? Nah, tapi kan memang proses penuaan kulit itu kan pasti terjadi, Dok. Yeah. Nah, sehingga diperlukan maintenance ya. Baik, Karena memang proses aging itu suka tidak suka itu berjalan. Nah, ini protokol maintenance-nya bagaimana menurut dokter? Tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya. Jadi setiap diulangnya itu tiap berapa lama sekali mungkin? Ya. Baik, yang pertama kalau di Senopati Skin Center maka program pengencangan kulit dimulai dengan persiapan kulit, yaitu dengan program skin conditioning. Jadi kulitnya dibuat menjadi sehat, dibuat menjadi kolagennya tebal, elastinnya tebal, glikosaminoglycans-nya juga ada deposit glikosaminoglycans, dilakukan oleh setiap pasien yang menginginkan pengencangan kulit dengan melakukan skin conditioning yang bertujuan agar dengan skin conditioning hasil dari pengencangan kulit dengan alat-alat non-invasif tadi hasilnya maksimal, kemudian mencegah efek samping atau komplikasi, dan yang ketiga memaintain hasil Softwave atau Thermage tadi menjadi lebih long last. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan, ditanyakan dan dijelaskan bahwa pengulangannya bergantung dari pertama umur, kedua bergantung dari keluhan pasien. Kalau pasiennya usianya 20 atau 30 atau 40 tahun biasanya tingkat kekendurannya masih minimal atau sedang. Jadi hasilnya menjadi lebih bertahan lama. Sedangkan kalau usianya sudah 70-an seperti saya, kemudian 75, 78, itu perlu jumlah pulsa yang lebih banyak serta diulang lebih cepat, misalnya tiap 6 bulan. Baik, terima kasih Dok. Baik, saya lanjutkan ya Dok, pertanyaan berikutnya. Ini izin saya pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relevan dengan diskusi kita pada sore hari ini ya Dr. Aryani ya. Ini dari Mbak Herin Pais. Halo Mbak Herin, apa kabar? Udah lama nih nggak kontrol ke SSC. Mbak Herin siapa? Beliau ini sudah pernah mencoba radiofrekuensi Venus dan juga HIFU ya. Tapi masih ada bopeng. Nah, ini agak menarik Dok. Tadi karena Dr. Aryani tadi memberikan slide bahwa Softwave ini ternyata bisa untuk acne scar juga ya. Jadi bukan hanya untuk tightening dan lifting, tapi juga untuk acne scar gitu. Tapi masih ada bopeng, pori besar, dan uneven skin tones, serta merasa kulitnya Mbak Herin ini shagging. Nah, jadi treatment apa Dok yang terbaik kira-kira Dok untuk keluhannya Mbak Herin tersebut tadi? Jadi selain ada bopeng, ada pori besar, memang ada flek hitam dan uneven skin tone juga.
Nah, jadi apakah ini bisa menjangkau, tadi sudah dijawab ya, area gitu tadi termatch ya, sedangkan Solvave sampai sekarang belum ada yang bisa tipnya untuk daerah eye. Nah, bagaimana dengan leher dok? Leher dan dekolletage. Jadi tadi pertanyaannya kira-kira dua ini. Jadi untuk acne scar, bopeng, uneven skin tone, nah lalu untuk area leher dan dekolletage. Ya. Jadi yang pertama saya sekali lagi menekankan kepada Ibu Erin, kalau agar bisa melakukan penata laksanaan yang baik untuk seluruh keluhan-keluhan itu, saya mohon Ibu Erin terus berdisiplin melakukan program skin health restoration atau skin conditioning dengan memakai krem malam. Krem malamnya sekarang sudah berubah komposisinya, tapi lebih efektif dan lebih aman. Nah, kemudian untuk penata laksanaan bopeng itu memang benar bisa dengan Venus Viva atau dengan cara-cara yang lain. Di SSC kita mempunyai Softwave, maaf. Yang pertama adalah Pico Resolve yang bisa memperbaiki bopeng. Dan kemudian ada alat yang lain. Dalam waktu dekat kita juga mempunyai CO2 yang dikombin dengan erbium glass. Itu juga untuk ngobatin bopeng. Nah, yang berikutnya, yang terakhir tadi itu 2024 adalah FDA approval Softwave untuk acne scar. Dan alat-alat ini bisa kita kombinasi. Misalnya setahun sekali pakai Softwave, lalu tiap bulan selama 3 kali atau 6 kali pakai Pico Resolve. Jadi jangan putus asa Ibu Erin atas keluhan bopeng. Pico Resolve itu laser ya dok? Iya, laser. Pico second laser. Iya, ya? Pico second laser. Ya. Pico Resolve. Ya. Nah, terus apalagi tadi? Iya, jangan pernah bosan. Karena sebenarnya pertama krem malamnya itu pasti akan terus-menerus memperbaiki acne scar, dapat terus-menerus membuat even skin, dan dapat membuat pori besarnya mengecil. Ditambah dengan alat-alat yang tersedia di SSC. Kami mempunyai modalitas yang cukup banyak untuk dipilih, cukup luas. Untuk pori-pori apa, untuk tightening apa, untuk scar acne apa, kami memiliki modalitas yang cukup aman dan efektif. Baik, terima kasih Dr. Aryani. Jadi tadi untuk leher, dekolletage itu kedua, dua-duanya bisa ya? Dua-duanya bisa. Baik, baik Softwave ataupun Thermatch. Thermatch maupun Softwave bisa untuk submental, leher dan dekolletage. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya, mana yang lebih ekonomis dan lebih tahan lama dok? Ini yang bertanya Bu Rosita, usia 60 tahun beliau. Iya, lebih ekonomis. Nanti bisa tanya ke kasir ya. Mungkin kalau umur tingkat bergantung dari tingkat kekenduran. Ya. Kalau ke usia 60 dengan tingkat kekenduran yang sedang, tentu membutuhkan pulsa yang lebih banyak dibandingkan dengan tingkat kekenduran yang sedikit atau minimal. Baik, terima kasih Dr. Aryani. Ini ada pertanyaan dari Dr. Andrew dok. Jadi kan memang ini menarik sekali ya, ini juga mungkin nggak hanya untuk pasien tapi untuk dokter. Karena kan alat itu sedemikian banyak dok ya. Dan semua mengklaim hasilnya baik ya, Nah,
sekarang bagaimana dokter dalam memilih teknologi itu ada kiat-kiatnya nggak dok? Jadi teknologi yang memang betul efektif ya, hasilnya long last dan juga aman dok untuk jangka panjang ya, untuk memperbaiki kualitas kulit ya. Jadi bukan kekencangan sesaat saja ya. Dan soal treatment combination ini gimana dok? Apakah dokter mengkombinasikan kedua alat ini satu pada pasien, kedua apa dikombinasi dengan laser atau skin booster misalnya? Ya. Iya, terima kasih Dr. Andrew atas pertanyaannya yang sangat menarik. Jadi kiat-kiat apa tadi? Iya, jadi gimana kita memilih alat? Jadi memilih alat, karena kan alat banyak sekali dok. Betul. Ya, Kalau dokter, alat ya, banyak pasien. sekali ya, betul. Dan di SSC kami memiliki Thermage dan Softwave khusus untuk pengencangan kulit dan lifting. Nah, yang pertama tentu kita harus memikirkan jangka panjangnya apa. Bagaimana caranya untuk memelihara agar hasilnya, memaintain hasilnya tetap baik. Kemudian kenapa saya hanya 2 aja, Softwave dan Thermage, itu telah saya jelaskan juga kenapa saya sekarang tidak pakai alat terapi. Nah, kemudian mengenai combine dari kedua alat tersebut, yang pertama yang tadi telah dijelaskan berkali-kali, kalau keluhannya adalah kerut-keriput di kelopak mata atas dan di kelopak mata bawah, maka saya akan mengcombine Softwave dengan eye Thermage. Ya, ada lagi? Baik. Masih banyak. Lalu, tadi ada pertanyaan mengenai skin booster, satu lagi. Laser, combine dengan laser. Jadi antara 2 alat ini, Softwave dan Thermage. Untuk pengencangan. Ya. Ya, kalau untuk pengencangan, mungkin alat yang diajarkan oleh Dr. Andrew kepada saya, Alma Hybrid itu bisa menyebabkan kulitnya menjadi lebih kencang. Ya. Tapi karena saya belum punya, kita tunggu tanggal mainnya. Itu CO2 ya dok ya? Ya, CO2. Ya. Terus saya tidak melakukan skin booster karena saya konsisten kepada sel regulator, yakni krim topical retinoid. Ya ini tadi kan saya udah ucapkan bahwa tadinya saya pakai retinoid, sekarang diganti dengan retinol dosis tinggi yang dicampur dengan bakuchiol. Nah, itu yang saya lakukan saat ini, sehingga saya juga belum terlalu suka dengan suntik-suntikan dan berusaha mencegah jangan sampai terjadi efek samping atau komplikasi akibat injection. Ya, terima kasih Dr. Aryani. Dari Bu Shalita. Nah, ini jika dibandingkan dengan tindakan operasi, sejauh mana efektivitas alat non bedah dalam pengencangan kulit, dan apakah ada batasan area wajah atau tubuh yang hasilnya kurang optimal, dok? Nah, jadi ini memang betul sekali, ini selalu pasien nanya gitu, jadi gimana sih? Artinya untuk pengencangan itu sendiri lebih efektif dengan operasi atau dengan alat, dok? Nah, bedanya apa gitu? Ya, seperti kita ketahui, tindakan operatif misalnya facelifting merupakan gold standard bagi pengencangan kulit. Tapi kita semua tahu bahwa tindakan operatif itu memiliki efek samping dan komplikasi yang cukup banyak atau cukup sering. Sehingga efek sampingnya itu bisa menyebabkan kecacatan seumur hidup. Dan meskipun telah mengalami operasi atau facelifting, terjadi lagi kekendurannya.
Sehingga banyak pasien saya yang melakukan facelift juga rutin melakukan soft wave. Baik, terima kasih dok. Ini dari Muhammad Arifki Rustam. Nah, pertanyaannya bagus dok. Kondisi kulit seperti apa yang dapat dikategorikan sudah siap untuk dilakukan soft wave dok? Apakah boleh pasien datang dok nih langsung dilakukan soft wave? Apakah boleh? Apakah harus mengikuti program penyehatan kulit atau skin health restoration program dulu dengan chemical peel dan peeling begitu? Di SSC tidak boleh. Di SSC pasien tetap harus mengikuti program skin health restoration dan atau skin conditioning terlebih dahulu sampai kulitnya sehat. Kulitnya sehat, kita bisa melihat secara makroskopis bahwa kulitnya permukaannya menjadi halus, warna kulitnya merata, kemudian kulitnya menjadi kencang, kerut halusnya berkurang bahkan sampai hilang, dan biasanya harus dilakukan minimal antara 3 sampai 6 bulan skin conditioning terlebih dahulu sebelum pasien dijelaskan mengenai alat-alat skin tightening non-invasif yang ada di Senopati Skin Center. Baik. Apa sudah menjawab? Ya. Ada pertanyaan berikut lagi, masih boleh ya? Iya. Panitia masih boleh ya, baik. Ini saya pilihkan, pertanyaannya bagus-bagus dok. Tapi memang ada beberapa yang sama dan ada beberapa yang memang kurang apa. Jadi saya pilihkan yang sesuai dengan tema webinar kita pada sore hari ini. Dari Bu Rika Agustini. Nah, ini untuk menghilangkan garis senyum. Foto mandikan tuh kapan? Mana yang lebih efektif, Dokter Aryani? Untuk menghilangkan garis senyum, mana yang lebih efektif dengan tindakan filler atau soft wave, dok? Filler atau soft wave? Sebenarnya soft wave itu ada istilah khusus untuk soft wave, yaitu pengganti filler. Ya. Jadi pertama tergantung demand behind the gun, ada yang sangat skillful untuk melakukan filler yang baik dan aman di nasolabial fold. Jadi tadi mengenai apa? Nah, cuma saya bilang kalau filler di nasolabial fold itu kita tahu bahwa filler itu ada efek samping atau komplikasi yang perlu dipertimbangkan dan tidak long last. Memang mungkin harus dilakukan penelitian ya dok ya untuk menilai perbandingan atau comparison dari hasilnya. Tapi kalau menurut dokter Aryani memang jelas soft wave lebih aman ya dok? Iya. Lebih aman. Lebih aman. Iya. Tadi juga dokter Aryani menyinggung soal the man behind the gun. Nah ini senada dengan pertanyaannya dari Ibu Siti Soraya Alaidrus, ingin menanyakan seberapa penting peran dokter dibandingkan alat itu sendiri dalam menentukan hasil pengencangan kulit. Jadi kan kita ketahui bersama bahwa Thermage alatnya banyak ya, atau mungkin tidak hanya di Senopati saja, mungkin begitu juga dengan soft wave. Nah ini peranan dokter seberapa penting menurut dokter Aryani ini, the man behind the gun tadi dong? Iya. Jadi tentu the man behind the gun itu adalah skillful atau pengalaman dokter dengan protokol soft wave. Jadi ini soft wave kan ya? Iya, soft wave ataupun Thermage. Jadi artinya soft wave ataupun Thermage. Jadi alat itu peranannya seberapa penting itu? Operator. Kedua alat tersebut ya memerlukan keterampilan. Jadi kalau dokternya sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun memakai protokol Thermage yang baik dan benar, tentu hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan dokter yang baru memegang Thermage. Demikian juga soft wave. Soft wave itu alat yang
alat yang terbaru, ya, mekanisme kerjanya terbaru, dan dia juga sangat inovatif. Baru-baru ini Softwave meluncurkan protokol yang baru. Ya, dengan protokol yang baru itu bisa hasilnya lebih baik, dalam hal ini lebih kencang dan lebih lifting, dan jumlah pulsanya juga bisa dibuat lebih sedikit dibandingkan pakai protokol lama. Itu kesan saya ya. Nah, nanti kita harus benar dari Dokter Dana tadi kita harus melakukan satu penelitian klinis, ya, apakah benar seperti itu. Tapi jelas pengalaman dalam memakai satu alat itu sangat penting untuk referensi memilih dokter atau memilih alat yang menurut dokter paling baik. Baik, ya. Terima kasih Dokter Aryani. Tapi karena sebenarnya pertanyaan masih cukup banyak dok, cuma karena keterbatasan waktu, mohon maaf sesi diskusi atau tanya jawab ini terpaksa saya tutup. Terima kasih untuk para pasien dan yang hadir pada webinar hari ini yang sudah aktif memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaannya semua bagus-bagus dan semoga webinar pada sore hari ini memberikan insight, ya, memberikan pencerahan untuk yang hadir, ya, baik kepada pasien ataupun dokter, ya, bagaimana cara kita memilih, ya, atau menentukan alat, ya, pilihan-pilihan alat atau tindakan pengencangan kulit tanpa operasi yang efektif dan juga aman, ya. Jadi setelah ini segera konsultasikan, ya, pasien-pasien sekalian masalah kekenduran kulit kepada teman-teman sejawat dokter spesialis dermatovenerologi estetik di Klinik Senopati Skin Center, ya. Izin saya tutup Dokter Aryani diskusi pada sore hari ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Saudari Manda. Terima kasih. Saya tidak ada di rumah, Bunda. Alhamdulillah. Jadi kalau kalian mau perawatan tuh aku tuh di sini di Senopati Skin Center. Jadi kalian nih dokternya cantik, mengecilin bibir, mami. Ini mengencangkan. Terus kita nggak operasi plastik ya guys. Kanan difoto, terus udah gitu mau dipakein syarat supaya lebih nyaman kulitnya dan segera kembali normal lagi. Kali ini masih agak merah-merah ya sesudahnya, tapi besok insya Allah bisa merah. Kalau besok harus sudah pakai makeup, bisa ya, aman. Pekerjaan aku di dunia entertainment sebagai penyanyi dan aku berdomisili di Jakarta. Kelahiran aku 16 Desember 86. Aku tahu Senopati Skin Center dari teman aku yang memang memberikan informasi karena ada keluhan-keluhan di kulit aku. Aku ada timbul flek hitam, tapi samar-samar gitu di daerah pipi dan juga di daerah hidung. Selama aku perawatan di Senopati Skin Center, aku merasa puas, terutama para dokter-dokternya yang benar-benar melakukan secara profesional. Jadi ketika melakukan tindakan, saya tuh merasa tenang, merasa nyaman, tidak sakit, dan merasa puasnya di sini. Mereka memberikan obat-obatan, di mana obatan-obatan itu sangat membantu sekali untuk mengatasi kulit saya yang lagi bermasalah. Tidak hanya itu, Senopati Skin Center ini sangat bersih, nyaman, terus mereka tuh kayaknya peka banget gitu. Maksudnya itu ada makanan-makanan kecil, terus ada minuman-minuman yang enak
gitu. Jadi kalau misalkan kita nunggu nggak boring di sana, nggak bosen gitu. Pokoknya bener-bener mereka itu melayani kita itu luar biasa. Hampir semua keluarga aku, dari Mas Gabriel, dari mami aku. Nah, karena memang kebetulan mami aku kan ada di Jakarta, bolak-balik Jakarta Jember. Itu terutama ibu aku ya, sekarang ibu aku umurnya udah 70 tahun. Itu menggunakan Senopati Skin Center dan memang terlihat awet muda karena nggak sembarangan menggunakan krem malam, krem pagi ataupun vitamin-vitamin yang sudah direferensikan oleh dokter Senopati Skin Center. Pokoknya percaya deh, Senopati Skin Center tuh saya tuh merawat diri saya itu terutama untuk kulit itu dari tahun 2009 dan sekarang tahun 2025 coba. Semoga di ulang tahun SSC yang ke-21, SSC memberikan pelayanan yang terbaik, tetap konsisten dan juga tetap menjaga kualitas yang sudah sangat terbaik. Terima kasih buat seluruh tim Senopati Skin Center, khususnya para dokter yang sudah banyak membantu kita untuk tetap cantik dan selalu percaya diri. Selamat ulang tahun Senopati Skin Center atau SSC, sukses selalu dan tetap menjadi klinik perawatan terbaik di Indonesia. Nama aku Dewi Persik, pekerjaan aku di dunia entertainment sebagai penyanyi dan aku berdomisili di Jakarta. Kelahiran aku 16 Desember 86. Aku tahu Senopati Skin Center dari teman aku yang memang memberikan informasi karena ada keluhan-keluhan di kulit aku. Aku ada timbul flek hitam, tapi samar-samar gitu di daerah pipi dan juga di daerah hidung. Selama aku perawatan di Senopati Skin Center, aku merasa puas, terutama para dokter-dokter. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah menyaksikan acara webinar pada sore hari ini sejak awal tadi hingga habis. Nah, kita tiba di saat yang ditunggu-tunggu. Saat ini kita akan mengundi untuk undian hadiah 5 free treatment chemical peeling dan untuk 10 free treatment Indiba dalam permainan game Spin Wheel. Ya, boleh ditampilkan? Nah, untuk chemical peelingnya sendiri nanti kita akan diundi ya. Nama-nama yang keluar di tengah itu adalah pemenangnya. Diklik. Wah, banyak sekali peserta pada sore hari ini sehingga wah kecil sekali. Selamat kepada Ibu Dwi Winarni untuk yang kedua mendapatkan free treatment chemical peeling di SSC. Yang kedua adalah selamat kepada Ibu Sinta JB Toban Rambu. Ya. Kemudian ketiga, siapa pemenang free treatment chemical peeling? Ada Kak Ivon Setiawan. Yang keempat, dan kita undi lagi. Banyak sekali hadiahnya. Treatment chemical peeling ini senilai 1 juta. Fungsinya sendiri untuk mencerahkan. Ibu Elmira Sari. Kemudian satu lagi, ya, 1 juta dan bermanfaat untuk mencerahkan kulit, menghilangkan bekas berat. Selamat kepada Ibu Dr. Hikmawati Tansiltan SPDVI. Ya. Nanti untuk pemenang akan kami hubungi via kolom chat, lalu atau via Instagram kami untuk mekanisme pengambilan hadiahnya bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan mengundi untuk 10 pemenang treatment Indiba dari Spin Wheel yang tadi lagi, Mas.
kasih banyak peserta webinar hari ini yang hadir sekitar 250. Selamat pada Ibu RD Nizam menangkan free treatment Indiba. Free treatment Indibanya nanti 3 kali, jadi akan dihubungi oleh bagian reservasi kami untuk dilakukan penjadwalan. Yang kedua adalah Ibu Nia Lestari. Ya, selamat. Kemudian ada siapa lagi pemenangnya? Rika Fani. Ya, selamat. Kemudian yang keempat, banyak sekali hadiahnya yang dibagikan pada sore hari ini. Keempat adalah Ibu Augustina Nurhalisa. Selanjutnya, nah Indiba ini sendiri memiliki khasiat untuk selamat menikah Sri Purnama Ningsih. Indiba memiliki manfaat untuk body contouring, reshaping, serta skin tightening. Kemudian ini ke-7 ya. Masih ke-6, masih ada 4 lagi. Selamat kepada Ibu Ira Fania Febriana Sari. 3 lagi. Selamat kepada Ibu Mutia Rahma mendapatkan free treatment Indiba. Ya, masih ada 3 lagi. Kita spin lagi. Selamat Ibu Ning Setiano. Masih ada 2 lagi ya. Ya. Selamat kepada Ibu Anggi Ramadhaniati. Satu lagi terakhir. Selamat kepada Bella Rosifa Margola. Selamat untuk semua pemenang. Saat ini saya akan mengumumkan pertanyaan terbaik yang dipilih, yang tadi sudah didiskusikan, yaitu pertanyaan dari Ibu Hani Aryawati dan Ibu Salita. Nah, untuk para pemenang treatment Picowe, chemical peeling dan Indiba, nanti dari tim marketing kami akan menghubungi via Instagram dan kami akan kontak melalui via WhatsApp. Ya. Pertanyaan terbaik, Ibu Hani Aryawati dan Ibu Salita mendapatkan free treatment Picowe senilai 6 juta rupiah untuk setiap orangnya. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Terima kasih untuk menyaksikan webinar yang berharga sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Saya MC undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.